Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya hanya Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat ini. Rasanya kami ingin selalu terus memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Apalah arti pertemuan kami kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terus Tuhan kuasai ruangan ini, atmosfer ruangan ini Tuhan. Dari pertengahan sampai akhirnya. Tuhan penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu lebih lagi, lebih lagi. Dan sebentar, kalau kami mau belajar duduk diam mendengarkan isi hati-Mu, urapi setiap kami. Ajari kami untuk fokus kepada kebenaran firman-Mu seperti Maria. Kami mau mendengar isi hati-Mu di penghujung tahun ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati TPAW yang sudah membawa kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Tambahkan urapan dan kuasa-Mu atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama dengan saya berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Shalom semuanya, selamat pagi, haleluya. Saya rindu pagi hari ini kita sekali lagi bangkit berdiri, kita berikan salam ke kanan kiri belakang kita, minimal 10 orang katakan Merry Christmas, ya, Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Ayo, 10 orang boleh lebih. Haleluya, puji Tuhan. Kita satu keluarga besar GB Sentro, saudara, amin, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita di depan saya, ya, haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, berada di penghujung tahun ini rasanya bagaimana gitu ya, buat saya pribadi sesuatu ya, buat saya pribadi. Kita tinggal berapa jam ini menunggu ya pergantian tahun. Kalender dinding di ruangan saya masih ada 1 lembar saudara ya, masih ada 1 lembar belum saya sobek. Tapi di ruangan tengah, kantor ruangan tengah sudah dari awal Desember wis dibuat saudara. Saya sampai heran yang ruangan tengah kok sudah hilang. Saya pertahankan sampai 1 lembar terakhir di dinding ruangan saya. Haleluya. Nah, mari sebelum masuk firman Tuhan, saya rindu di kebaktian tutup tahun pagi hari ini. Ya, jangan buru-buru pulang saudara. Pagi ini agak lebih panjang karena ada kesaksian. Saya buka ruang kesaksian dan jangan khawatir kalau pulang siang nanti di bawah ada yang hauja saudara ya. Tadi cekelnya berapa ini? Cukup nggak konsumsinya? Boleh nambah saudara ya, haleluya. Ya, saya pagi hari ini rindu di penghujung tahun ini seperti kalau di televisi ada kaleidoskop sepanjang tahun ini, kita pun juga akan mendengar beberapa kesaksian yang menguatkan iman kita dari hamba-hamba Tuhan ya. Yang pertama, Pak Widodo siap? Mari silakan, haleluya. Berikan tepuk tangan buat hambanya Pak Widodo. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Pagi hari ini izinkan saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus yang kami keluarga boleh alami sepanjang tahun 2023. Puji Tuhan kalau hari ini di penghujung tahun kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan
Saat ini kita boleh beribadah, tentu ini adalah satu sukacita tersendiri. Kita ada sebagaimana kita ada, seperti tahun 2023 kita dipimpin Tuhan dan disertai Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Izinkan kami untuk memberikan kesaksian bukan karena sesuatu, tetapi karena waktu Tuhan yang kami boleh alami, dan tentu Bapak Ibu nanti akan juga mengalami kairos, waktunya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian di lain waktu atau di kesempatan ibadah-ibadah yang lain. Saya mendasari kesaksian saya pagi hari ini dari Yesaya pasal 41 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, bahkan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang benar. Kita amini firman Tuhan ini, sebagaimana kita ingat di awal tahun 2023 ada banyak peramal masa depan, peramal kehidupan, para astrolog, bahkan pemerintah sendiri mengeluarkan statement bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Bahkan seorang Menteri Keuangan, Menkyu, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun 2023 gelap gulita. Dengan ditandai pertumbuhan dunia yang terjun bebas hanya 2,1%. Dari sebelumnya tahun 2022 meskipun pasca COVID bisa 6,3%. Tentu hal ini membuat gemang dan khawatir buat setiap kita manusia, meskipun dalam kita sebagai seorang profesional atau karyawan pun juga ikut takut, khawatir, cemas. Dan bahkan ada juga yang meramalkan bahwa tahun 2023 akan ada monster perubahan iklim, climate change yang mengerikan dan bahkan bisa merugikan dunia triliunan rupiah termasuk Indonesia. Tentu kita juga bisa merasakan bahwa sepanjang tahun 2023 panas luar biasa. Ya kan, sampai orang kerja sekolah bawa termos untuk minum gitu ya. Untuk untuk minuman supaya enggak dehidrasi karena begitu panas yang luar biasa. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, tahun 2023 kami sebagai individu, kami sebagai keluarga, suami istri, orang tua, takut dan cemas, bimbang. Karena tahun 2023 kami harus membiayai 3 anak kami kuliah di perguruan tinggi. 2 kebetulan twin girl gitu ya, kembar ya, kami harus nggak mungkin satunya kuliah, satunya nunggu di rumah gitu ya. Ini kebetulan ada anaknya, ya mesti dua-duanya bareng kuliahnya. Nah, dan masuk jalur S1 dan satu kakaknya harus melanjutkan di magister atau di S2. Wah, luar biasa, takut. Siapa enggak takut kuliah zaman sekarang baik di negeri maupun di swasta, mahal, sama-sama mahalnya. Biaya tinggi atau investasi tinggi dan sekaligus biaya yang tinggi. Dan kami khawatir secara keluarga, secara pribadi membiayai 3 anak. Harus ke kuliah di perguruan tinggi. Dan yang kedua Bapak Ibu, pada tahun 2023 meskipun kami sudah persiapkan, sudah rancangkan, tahun 2023 kami harus melaksanakan penghelatan pernikahan anak kami perempuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia khususnya suku Jawa kalau sistem patrilineal pernikahan itu dibebankan atau berada di pihak perempuan. Tentu ini juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan besar. Sebagai manusia, sebagai pekerja, tentu kami tidak mampu, tidak bisa menghitung secara akal-akalan atau secara perhitungan tidak masuk akal. Dan kami tidak memiliki cukup aset yang likuid, yang bisa kami cairkan ya dalam jumlah besar atau cukup banyak. Misalkan dalam bentuk tabungan, deposito atau emas gitu. Tapi yang ada kami mempersiapkan hanya berupa aset tidak bergerak, berupa rumah,
di luar kota atau di Malang yang itu kami andalkan. Saya pikir jual 1 unit rumah gampang, mudah. Saya melihat saudara saya di Kekal, Bu Teguh itu tiap minggu bisa jual rumah beberapa gitu ya. Bisa closing target tiap bulan, masa saya jual 1 rumah aja nggak bisa. Itu pikiran manusia, saudara. Kita mengandalkan kekuatan, pikiran, hikmat manusia, seringkali disitulah Tuhan ingin menjungkir balikkan dan ingin menunjukkan kuasanya. Sebab kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, bahkan kepandaian kita, bahkan planning kita yang sudah bagus. Karena disitulah kita akan jauh dari Tuhan. Sebagaimana di Yeremia pasal 17 ayat 5, di situ dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya membuat jauh dariku atau dari Tuhan. Disitulah Tuhan gak mau. Kalau ada anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, hikmatnya, asetnya ataupun accessibility yang dia miliki dan hatinya jauh dari Tuhan, Tuhan ingin tunjukkan kekuatannya. Apa yang terjadi saudara? Kronos kami jalani, waktu-waktu kami jalani, bulan ganti minggu ganti hari, sampai pada hari H kami harus membayar uang kuliah dan down payment untuk kegiatan perhelatan nol, gagal total gitu ya. Kami tidak punya persediaan. Saat itulah kami berdua suami istri bergandeng tangan. Sujud kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan, berdoa terus menerus sampai menemukan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Saya minta mengalami Tuhan bahwa dalam kehidupan kami di tahun 2003 dengan proyek yang besar ini, Tuhan campur tangan dan Tuhan berikan waktunya. Dan betul saudara, apa yang kita lakukan, kita kerjakan dengan hikmat manusia, Tuhan gagalkan supaya kita mendekat kepada Tuhan. Dan saat itulah kami harus bayar harga. Terus berdoa kepada Tuhan sampai kami minta Tuhan tolong. Apa yang terjadi? Rumah tidak terjual. Sama aja aset yang kami andalkan tidak laku juga. Ya, karena ya rumahnya di luar kota, terus ditusuk sate gitu ya, kata orang enggak hoki gitu ya, jong gitu. Dan apa yang terjadi? Ya sudah, saya terus berdoa minta pada Tuhan sama istri pakai plan B. Pinjem bank, pinjem kantor, pinjem koperasi. Semuanya ditutup oleh Tuhan. Bank Perel yang kita biasa buka tutup, koperasi yang bisa fleksibel buka tutup, itu pun ditutup oleh Tuhan. Kita nggak bisa lakukan plan B itu juga. Ya sudah, kita sujud kepada Tuhan, berdoa terus. Minta pertolongan dan berharap terus kepada Tuhan. Disitulah Tuhan nyatakan, kalau engkau jauh hatimu kepadaku, kau mengandalkan kekuatanmu, kau mengandalkan hikmatmu, aku akan bisa bekerja. Apa yang secara akal manusia terbuka, aku tutup. Apa yang aku tutup tidak bisa orang manusia buka. Dan disitulah Tuhan akhirnya lakukan. Dan pada hari hanya untuk harus membayar down payment dan harus membayar uang kuliah, semuanya terbayar lunas. Beri tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dengan Tuhan kirimkan seorang dari kita rela memberikan depositnya, harus kena penalti, dan saya atau kami harus mengembalikan tanpa bunga sepeser pun. Itu kemuliaan nama Tuhan. Dan itu last minute Tuhan sediakan. Dari situlah saya berpikir, ini kalau kita mengandalkan kekuatan dan hikmat kita dan hati kita jauh pada Tuhan, Tuhan bisa jungkir balikkan. Supaya apa saudara? Kita selalu dekat dan mengalami Tuhan. Dan yang kedua, kami alami waktu Tuhan ini. Ketika saat kami tidak dituntun Tuhan untuk mengalami kesempatan berusaha dan membuka usaha. Dan apa yang tidak pernah saya lihat oleh mata kami, pikirkan, hati kami timbul, Tuhan sediakan. Dan setelah semuanya berlalu, istri saya bilang, coba sih Pak, WA kepada seorang ibu yang bahasa Jawanya itu enggak dayani gitu ya, untuk nawarkan rumah itu. Saya coba WA.
dalam nama Tuhan Yesus saya WA. Siang Bu Sofi, itu orang luar iman kita gitu ya. Jadi minat rumah saya gitu. Tanpa waktu lama langsung jawab, loh belum laku toh Pak? Sudah saya tutup hari ini. Wah, saya bayar 50%-nya. Wah, puji Tuhan. Saat kami Tuhan tuntun dengan buka usaha baru dengan anak saya di Tulangan yang kami nggak pernah pikirkan, yaitu ISP, Internet Service Provider atau WiFi gitu ya di daerah Tulangan dan Krian, silakan kalau yang ada tinggal ini sekaligus promo gitu ya, daerah Tulangan dan Krian kami ada Intimedia WiFi dengan harga yang murah, kecepatan yang tinggi. Silakan kami buka itu. Dan Tuhan izinkan kami sekarang sudah membuka situ konsultasi dengan hambanya Pak Hani dan beberapa hamba Tuhan oleh Pastor Sidik sudah didoakan dikelilingi daerahnya itu. Dan puji Tuhan kemarin tanggal 12 Desember 2023 kami launching WiFi Intimedia kami dan sudah ada puluhan pelanggan yang kami boleh register dan bulan ini sudah menjadi member kita semuanya dan akan berkembang jadi sudah ada dalam list kemarin karena kita libur ada hampir 80 pelanggan baru untuk masuk itu. Saya melihat ini adalah kairosnya Tuhan. Saya bukan karena melihat ini adalah berkat atau sesuatu yang limpah enggak, tapi saya mengalami apa yang enggak pernah saya pikirkan. Saya itu orang pendidikan, saya itu guru, tapi mengapa kok bisa membuka usaha internet gitu ya. Dulu buka warnet memang saudara ya, tapi sekarang buka WiFi internet. Itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Simpulannya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus itu teramat baik buat umatnya, anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Jika kita mengandalkan kekuatan kita dan jauh hati kita kepada Tuhan, Tuhan bisa putar balik dan bisa rubah semuanya. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Wid kesaksiannya. Oke. Berikutnya saya masih berikan kesempatan siapa? Pak Slamet siap? 10 menit ya, singkat padat. Shalom, puji nama Tuhan. Pasti kita bergembira hari ini karena ada di ujung tahun Bapak Ibu. Saya nggak mau banyak prolog di permukaan di awal. Seperti yang disampaikan Pak Widodo tadi, seorang Ibu Sri Mulyani berbicara 2023 itu gelap. Justru saya kebalikan Bapak Ibu. Saya di akhir tahun 2022, saya punya harapan dan saya sampaikan, saya optimis 2023 jauh lebih baik daripada 2022. Kenapa Bapak Ibu? Di saat COVID, saya masih punya 4 stand yang bisa saya andalkan di dalam kehidupan ekonomi saya. Dengan 2023 awal Pak Jokowi berkata COVID berhenti, saya punya harapan bahwa 2023 jauh lebih baik. Pikiran saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia usaha, saya berpikir saya buka stand lagi gitu. Tetapi Januari, Februari, Maret, April, Mei, saya tidak melihat itu Bapak Ibu. Saya melihat seperti yang dikatakan Bu Sri Mulyani, bahwa gelap. Sebagai anak Tuhan, tentu saya tetap mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Saya tetap percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik. Saya ini sering kali berkomunikasi dengan Bapak Gembala. Saya katakan kepada beliau, Pak, setiap bulan saya sudah minus Pak. Setiap bulan saya sudah minus. Sampai bulan Juni Bapak Ibu. Setiap bulan itu minusnya 3 juta. Dan ketika saya melihat saya harus ambil keputusan, saya buat sesuatu untuk mempertahankan usaha Bapak Ibu. Karena
minus 3 juta itu membuat mau nggak mau uang dalam itu tergerus Bapak Ibu. Ya, tidak hanya uang dalam. Uang dalam seberapa uang saya ini usaha kecil aja Bapak Ibu. Jujur mesti buka bank gitu Bapak Ibu ya. Dan untuk mensiasati kesulitan-kesulitan itu Bapak Ibu, tidak sedikit pun saya menyalahkan Tuhan. Tidak sedikit pun saya menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya berkata dalam hati seperti yang Ayub katakan, kalau aku mau yang baik dari Tuhan, kenapa aku juga nggak mau terima yang buruk, Bapak? Saya itu hanya buat sebagai acuan, cambuan bahwa seperti Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Akhirnya keputusan harus saya ambil. 2 stand saya di Ramayana harus saya tutup Bapak Ibu. Untuk mengurangi kos, saya tutup yang gak terlalu punya omset yang baik. Satu lagi bahwa karyawan saya yang di Eko harus saya berhentikan Bapak Ibu. Awalnya saya nggak sengaja memberhentikan dia karena memang turun. Satu hari hanya dapat 300.000, untuk bayar dia 80.000, untuk bayar stand 40.000, sudah nggak nutut, saya nggak dapat apa-apa. Tapi ketika saya berhentikan, saya cemplung sendiri, saya masuk sendiri, saya menemukan hal yang lain. Ternyata saya ini diberi masukan sama teman-teman pedagang di sana Bapak. Ternyata karyawan saya ada sedikit agak nakal Bapak. Padahal dia masih saudara. Nama saya hancur ternyata, stand saya ini dianggap jualan mahal gitu ya. Harganya paling mahal. Memang saya kalau jual Bapak Ibu, saya nggak mau jual yang murah, saya kepingin jualnya untungnya banyak Bapak Ibu. Siapa yang mau jual murah-murah Bu ya? Jujur, di rumah pun saya kalau jual air galon yang ada pedin enggak, saya nggak mau jual murah-murah Bapak Ibu. Saya ambil untung pasti banyak. Karena saya kepingin dengan usia yang tua ini saya untung banyak walaupun ngangkutnya sedikit Bapak Ibu. Itu beda dengan orang-orang. Kalau orang-orang kan sidik tapi omsetnya besar, saya tidak seperti itu Bapak Ibu. Beda ya. Tapi itu saya yakini bahwa kalau Tuhan yang sudah membuka berkat, tidak akan satu pun dapat menutupnya. Amin. Itu prinsip saya begitu Bapak Ibu. Nah, setelah saya putuskan untuk kerja sendiri, saya nyemplung sendiri, saya menemukan bahwa waktu demi waktu Tuhan mulai memperbaiki Bapak Ibu. Sebelum-sebelumnya jujur saya sampai sempat untuk kulaan bakso Bapak Ibu, untuk kulaan apapun itu hitungannya pinjem gitu ya, pinjem dikasih, pinjem gitu. Bukan keuntungan lagi kan Bapak Ibu ya, karena modalnya sudah modal punya orang gitu Bapak Ibu. Tapi sempat terakhir ketika kekal di rumah saya bersaksi. Kalau nggak salah bulan November atau Oktober Pak ya, saya lupa gitu ya. Setelah saya pegang sendiri Bapak Ibu, seluruh dagangan saya itu semuanya sudah langsung saya bayar cash semua Pak. Benar. Jadi saya sudah nggak pernah ngutang barang dulu baru saya bayar berikutnya. Semua dagangan saya, semua saya cash semua. Saya bisa menyetok barang sampai saat ini cukup banyak Pak. Ini kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu bahwa ketika saya mengalami kesulitan seperti ini Bapak Ibu, saya pegang firman Tuhan. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang saat ini pagi duduk di tempat ini, mungkin Bapak Ibu nggak banyak kenal saya. Tapi ini prinsip ini saya bawa dalam kehidupan pelayanan saya termasuk. Saya akan utamakan Tuhan, saya akan utamakan ibadah. Itu sebabnya saya akan ada Sabtu pagi, akan ada Kamis malam, akan ada ibadah Minggu. Karena prinsip ini kalau nggak dijalankan Bapak Ibu, kalau kita hanya ngomong, tapi nggak dijalankan, percuma. Saya senantiasa berusaha dekat dengan Tuhan untuk dengan cara datang beribadah di doa malam dan doa pagi. Bapak Ibu sebagian ada menjadi saksi bagi saya. Dan di ibadah doa malam dan doa pagi ini, saingan saya ini hanya Pak Sidik sama Pak Toto Bapak Ibu. Jujur ini saya lihat ini, kecuali Pak Andreas loh ya. Pak Sidik dan Pak Toto, mungkin kalau saya 90%, Pak Sidik 95%, Pak Toto juga mungkin 95% aktif di ibadah doa pagi dan doa malam. Dan saya berusaha untuk tidak banyak bolong Bapak Ibu. Ini prinsip saya. Kalau saya mau katakan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah itu ya datang di ibadah Bapak Ibu. Ya datang beribadah itu saya. Dan saya tahu Bapak Ibu, akhirnya di Desember ini Bapak Ibu,
akhir ini saya bisa menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Walaupun sejujurnya Bapak Ibu saya katakan, saya saat ini masih banyak utang Bapak Ibu. Saya banyak utang. Tapi saya ingin katakan Bapak Ibu, saya hutang bukan kepada tetangga, bukan kepada saudara. Saya hutang kepada Tuhan Bapak Ibu. Hutang apa? Saya hutang bersyukur sama Tuhan. Saya hutang berterima kasih sama Tuhan. Saya berhutang penyembahan sama Tuhan. Karena apa yang saya lakukan tidak akan mampu membalas semua kebaikan Tuhan. Benar ini. Kalau Bapak Ibu merasakan yang sama. Kalau Tuhan itu baik, memberkati Bapak Ibu, memberkati apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Artinya Bapak Ibu berhutang sama. Balaslah. Dengan apa? Enggak akan bisa Bapak. Saya hanya membalas. Saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dengan aktif beribadah di gereja. Sekian kesaksian saya, kiranya Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Slamet. Sekarang saya ingin perwakilan dari orang muda, coba. Mana? Abram, silakan Abram. Berikan tepuk tangan saudara, pada hambanya. Shalom Bapak Ibu. Selamat buat Bapak Ibu semua karena apa yang kita takutkan di akhir tahun 2022 kemarin, ternyata kita semuanya bisa melewati 365 hari pada tahun ini. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bapak Gembala atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Maksimal 10 menit Bapak Ibu, jadi ya bisa dipastikan tidak mungkin bisa menceritakan hal-hal yang terjadi dalam hidup saya sepanjang tahun ini. Baik itu hal yang sedih maupun hal yang baik. Ya rasanya yang namanya hidup ini kayak gado-gado Bapak Ibu ya. Tapi kalau dimakan ya enak gado-gado itu Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu, kalau kurang pedes ya tinggal tambah sambel. Kalau kita dengar omongan orang yang pedes itu ya rasanya ya makan pedes itu ya enak juga kok ya. Ya kalau sambal kacangnya itu terlalu manis, kita dipuji sama orang ya kita telan, nggak perlu kita hal-hal yang baik selalu kita membuat kita menjadi pribadi yang sombong atau tinggi hati. Saya hanya mau menyampaikan kepada Tuhan bahwa kalau kita semua bisa berdiri hingga hari ini sehat, itu buat saya sudah lebih dari cukup. Kebersamaan dengan Tuhan Yesus Christ enough for me, benar-benar buat saya cukup Bapak Ibu. Terlebih lagi kita nggak pernah tahu tahun depan apakah kita masih bersama dengan orang yang kita cintai. Jika hari ini Bapak Ibu bisa duduk bersama dengan orang tuamu, dengan putra putrimu, dengan cucumu, dengan komunitasmu, itu sudah hal yang luar biasa Bapak Ibu. Karena buat saya yang namanya kebersamaan dan kesehatan itu hal yang luar biasa. Buat apa kita punya banyak uang, tapi kita nggak bisa menikmati itu. Buat apa kita memiliki segalanya tapi ternyata kita nggak bersama dengan orang yang kita kasih. Makanya seperti yang Mazmur Daud katakan, memang sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan Yesus besertaku. Mari kita buka di Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya tidak mendahului Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi saya ingin cuplik saja kurang lebih kesaksian saya sepanjang tahun ini. Habakuk 3 pasal 17 sampai 19, berkenan Bapak Ibu yang 18 ayat 17 dan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18, 23,
ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Mas Kenas boleh maju ke depan sebentar. Bapak Ibu, seperti boleh di-highlight Habakuk 3 ayat 17-19 Bapak Ibu. Saya akan tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Seandainya hari ini, tahun ini Tuhan berikan saya kerugian. Saya akan tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jikapun tahun depan saya belum beruntung. Saya akan tetap bersuka beria sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada saya kesakitan. Biar saya bersyukur kalau saya sehat. Saya tidak sedang menantang Tuhan Bapak Ibu. Tapi saya mau menggenapi janji Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak mau jadi pribadi seperti batu kali yang kena air sedikit aja udah geser dari posisi. Kena gelombang yang agak keras saja udah nggak tahu hilang kemana. Saya pengen seperti Petra Tuhan. Seperti Petrus. Batu karang yang kokoh. Tempat saya bukan di kali, tempat saya di samudra. Kalau saya dihempas ombak, saya kena badai, hujan, siang malam saya dihempas, saya katakan saya akan tetap bertahan. I will be stronger than before. Apapun yang terjadi dalam hidup saya mau katakan salah satu pepatah Spanyol mengatakan, que sera sera. Whatever will be, will be. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup kita, terjadilah. Karena semuanya itu rencana Tuhan. Orang-orang yang hebat apabila Bapak Ibu ingin menjadi orang yang hebat. Apabila Bapak Ibu ingin jadi orang diberkati, ingat Daud, ingat Ayub, ingat Daniel. 2 hari yang lalu saya mengadakan fellowship dengan adik-adik saya. Pengurus sentro para muda. Saya mau katakan sama mereka. Kalau engkau belum dapat kerja, bersyukurlah. Malah kalau dapat kerja, itu hal yang biasa. Saya senang beberapa adik saya tahun ini sudah dapat kerja. Dinda, Vian, Sadrak. Yang dapat pasangan hidup. Pacar ya. Bagus. Yang lain tenang, Tuhan sedang memproses kita. Kalem. Nek uripmu neng dhuwur terus engko ndangak. Tonton ngisor wae. Tenang. Ayat terakhir Bapak Ibu. Kita buka Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 26. Saya izin yang 25, Bapak Ibu yang 26. Maka aku akan memberi kepadamu gantinya hasil segala tahun yang sudah dimakan habis oleh belalang dan keridi dan riang-riang dan sentandu, yaitu tentaraku besar yang telah kusuruhkan kepadamu. 26 kita baca bersama-sama, 2, 3. Saya boleh tanya ini tadi versi apa Bapak Ibu ya? Betul versinya? Karena kalau di versi saya, kata-katanya lebih sederhana seperti ini. Boleh dicek versinya, Mas Daniel. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan menjadi banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku
tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kalau hari ini, tahun ini, gaji yang kita kumpulkan habis, tabungan yang kita kumpulkan habis, orang yang kita harapkan gak mengharapkan kita tenang. Tahun 2024, jika Tuhan izinkan, kita akan makan sampai kenyang. Dan kita akan ingat perbuatan ajaib Tuhan. Dan kita akan memuji nama Tuhan. Saya tutup satu lagu, nggak usah diulang-ulang. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Hingga sekali waktu aku tiba di rumah Bapa surga yang. Selamat menyambut tahun 2024 Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu hebat semua. Di tanggal 31 ini Bapak Ibu memiliki kerinduan, jerih payah, pengorbanan Bapak Ibu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Thank you, Bram. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, baru 3 orang yang memberikan kesaksian. Coba kalau semua di antara kita yang hadir pagi hari ini memberikan kesaksian ya, pasti kita akan mendengar banyak kesaksian yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, mari kita masuk ke firman Tuhan. Saya awali dengan satu pertanyaan. Saya percaya tadi setiap kesaksian memberkati kita ya. Saya awali dengan satu pertanyaan pagi hari ini saudara. Kita pernah nggak kecewa dengan seseorang? Saya pengen tahu yang nggak pernah saja angkat tangan, yang nggak pernah kecewa. Semuanya nggak ada yang angkat tangan. Artinya siapa? Kita semua pernah kecewa dengan seseorang. Bahkan dengan pemimpin kita juga pernah kecewa. Mengapa kita kecewa dengan seseorang? Pak Dayat tadi yang banter dewi suaranya Pak Dayat. Kira-kira satu contoh kecewa karena apa Pak Dayat? Direndahkan saudara. Ya. Pak Dayat pernah kecewa dengan seseorang karena direndahkan. Saya yakin setiap kita banyak alasan ya. Oh saya kecewa dengan seseorang karena ini Pak. Saya kecewa dengan seseorang karena ini Pak. Nah umumnya Bapak Ibu Saudara, umumnya seseorang kecewa dengan orang lain itu karena dia terlalu berharap dengan orang tersebut. Ya, terlalu berharap. Tapi kenyataannya pengharapannya enggak sesuai. Seorang anak pernah dijanjikan, nanti kalau rapotmu bagus nak, ya, kalau rapotmu nilainya 9 ke atas semua atau bahkan 100 semua, tak belikan gadget baru. Misalkan. Anaknya kadung berharap saudara, ternyata begitu rapotnya, nih, barusan rapotan ya anak-anak ya, rapotnya bagus semua, ternyata papanya ngomong, maaf nak, papa enggak punya uang belikan gadget baru. Langsung kecewa, kepahitan dengan orang tuanya saudara. Seorang suami kecewa dengan istrinya gara-gara apa ya. Seorang istri pun juga sama. Seringkali kecewa dengan suaminya gara-gara, lanjutkan sendiri saudara ya, banyak alasannya. Nah, pengharapan kepada manusia seringkali mengecewakan kita. Sebab itu, mari kita mau letakkan pengharapan kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia mengecewakan saudara. Orang tuamu pasti mengecewakan.
Suamimu pasti pernah mengecewakan, istrimu juga pasti mengecewakan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, judul khotbah akhir tahun ini saya beri judul Yesus satu-satunya pengharapanku. Bisa masuk ke PowerPoint. Ya, kita buka di Mazmur pasal 71 ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat yang kelima, kita baca sama-sama dengan suara lantang. Haleluya. Mazmur 71 ayat yang kelima. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Belum semua, saya tunggu. Mazmur pasal 71 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ya. Yesus satu-satunya pengharapanku. Mari tirukan saya sama-sama. 1, 2, 3. Yesus, jangan harapkan manusia. Jangan harapkan siapapun, tapi letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Nah, kita mau bicara tentang definisi pengharapan. Apa yang dimaksud dengan pengharapan, saudara? Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Poin yang pertama, pengertian pengharapan menurut Alkitab ya. Pengharapan adalah bentuk kepastian, perhatikan kata kepastian. Pengharapan adalah bentuk kepastian atas keraguan. Bentuk kepastian atas ketidakjelasan. Itu pengharapan. Sesuatu yang ragu-ragu, sesuatu yang enggak jelas, di situ ada pengharapan. Kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-24. Roma pasal 8 ayat yang ke-24 dan 25. Saya bacakan terjemahan AYT ya, Alkitab yang terbuka. Sebab dalam pengharapan kita diselamatkan. Akan tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan. Sebab siapakah yang berharap pada sesuatu yang sudah dilihatnya? Ayat yang ke-25. Namun jika kita berharap akan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Definisi pengharapan menurut Alkitab. Satu lagi, Ibrani pasal 11 ayat 1. Ini harusnya kita hafal ya, Ibrani 11 ayat 1. Terjemahan ayatnya katakan, iman adalah apa saudara? Dasar. Iman adalah dasar atas hal-hal yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Saya lompat ke ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Oleh iman setelah diperingatkan oleh Allah tentang peristiwa yang belum ia lihat, Nuh, perhatikan, Nuh dengan gentar dan taat membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Gak ada angin, gak ada hujan, bukan musim banjir. Tetapi ketika Tuhan berikan perintah kepada Nuh, bangun bahtera. Semua speknya disampaikan, panjang, tinggi, lebarnya disampaikan. Perhatikan, Nuh membuat bahtera itu dengan taat. Dengan ini, Nuh menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Perhatikan contoh Nuh. Ya. Sekarang definisi iman yang kedua. Pengharapan ya, definisi pengharapan yang kedua. Pengharapan adalah dasar dari kehidupan dan kebenaran. Jadi pengharapan saudara dan saya adalah dasar dari kehidupan. Dasar dari kebenaran. Kita baca Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan putus. Amin. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan putus. Satu lagi pertanyaan buat kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus hidup dalam pengharapan? Kenapa saudara dan saya harus hidup dalam pengharapan? Kira-kira kenapa? Kita siapkan Alkitab kita di Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayat yang 19. Sudah ketemu ya? Mengapa kita harus hidup dalam pengharapan? Jawabannya adalah di Ibrani 6:19. Karena pengharapan itu adalah sauh. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin saudara? Mari katakan kanan kiri kita. Pengharapan itu adalah jangkar. Pengharapan itu adalah sauh. Saya akan bacakan Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh yang kuat, bukan sembarangan, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Terjemahan ayatnya katakan, pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa kita. Kuat dan pasti yang menembus masuk sampai ke balik tirai. Jangkar adalah sebuah alat yang sangat penting dari sebuah perahu. Betul saudara? Tahu fungsi jangkar? Setiap kali sebuah perahu, entah perahu kecil ataupun perahu kapal pesiar yang besar. Suaminya Mbak Maria kerja di kapal pesiar yang besar di Amerika. Setiap kapal ukurannya sebesar apapun, pasti punya yang namanya jangkar. Klik satu lagi. Nanti ada gambarnya jangkar ya. Tahu jangkar ya? Jangkar itu akan membuat sebuah perahu nggak akan bergeser dari tempatnya, saudara. Sebuah perahu kalau bersandar di pelabuhan dan nggak melepas jangkarnya, maka angin yang kecil sekalipun akan membuat perahu itu bergeser dari tempatnya. Gelombang laut yang kecil pun akan membuat perahu itu bergeser dari tempatnya. Itu fungsi jangkar. Demikian juga pengharapan kita. Firman Tuhan katakan, pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa kita. Kuat dan pasti yang menembus masuk sampai ke balik tirai. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi hidup saudara dan saya. Amin. Itulah pengharapan. Pengharapan saudara dan saya yang akan membuat kita seperti perahu yang kuat di pelabuhan. Gak tergoncangkan oleh angin badai, kesulitan, persoalan apapun. Amin. Itu jangkar. Sekarang apa yang terjadi ketika kita hidup tanpa pengharapan? Orang yang hidup tanpa pengharapan, perhatikan. Itu manusia batiniahnya akan mati. Seperti zombie. Hidup sih, berjalan. Tetapi seperti walker ya. Walking Dead. Siapa yang nonton serial itu? Seperti zombie. Secara fisik jasmani hidup, tapi manusia batiniahnya mati. Gak punya pengharapan. Hidupnya mengalir dari hari ke hari tanpa pengharapan. Itu yang terjadi kalau kita hidup tanpa pengharapan. Sekarang, apa tanda orang yang berharap kepada Kristus? Tandanya apa orang yang berharap kepada Kristus? Orang yang berharap kepada Kristus akan selalu percaya bahwa sesulit apapun persoalan yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya. Amin. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan datang ke dalam hidup kita itu pasti satu paket. Satu paket dengan apa Pak? Satu paket dengan jalan keluarnya. Pintu keluarnya sudah Tuhan sediakan. Itu yang saya yakini. Ya, jadi jangan khawatir. Tanda orang yang berharap kepada Kristus pasti percaya. Sesulit apapun persoalan yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Saya nggak tahu apa persoalan kita hari ini, tua, muda, semua banyak persoalan. Bukan hanya yang usianya tua yang banyak persoalan, orang-orang muda hari ini juga banyak persoalan, amin. Setuju ya? Yang masih kecil pun juga banyak persoalan. Nah kita baca Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Sebagai sumber pengharapan saudara, sebagai sumber pengharapan, Allah kita akan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera, amin. Sukacita dan damai sejahtera. Saya bacakan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita, joy atau karah dan damai sejahtera, peace dalam percayamu supaya kamu dengan kuasa Roh Kudus berlimpah dalam pengharapan. Dua hal ini saudara, sukacita dan damai sejahtera adalah sesuatu yang sangat dicari manusia hari ini. Banyak orang berkelimang harta. Banyak orang pangkatnya tinggi, tapi nggak bisa tidur. Karena apa? Nggak punya sukacita, nggak punya damai sejahtera. Begitu bangun, buka mata yang dipikir, masalah dan masalah. Jadi sukacita dan damai sejahtera merupakan sesuatu yang luar biasa buat kita. Nah, sebagai sumber pengharapan, Allah itu akan menyediakan sukacita dan damai sejahtera buat setiap kita. Jadi kita harus mengejar, menjadikan Allah sebagai pengharapan kita. Jangan berharap kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara mau penuh dengan sukacita dan damai sejahtera? Amin. Kita harus menjadikan Allah sebagai sumber pengharapan kita. Amin. Haleluya. Nah, sekarang apa wujud dari pengharapan Bapak Ibu Saudara? Apa wujud dari pengharapan? Nah itu ada 3. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Jadi wujud pengharapan buat saudara dan saya, yang pertama adalah bersukacita. Orang yang punya pengharapan pasti bersukacita, saudara. Apapun yang dihadapi hari ini. Ketika kita harus melayani Tuhan pun kita bersukacita. Jangan sebaliknya mengeluh setiap hari ngomel aja. Orang kalau melayani Tuhan adanya cuma ngomel, nggak usah melayani, saudara. Tinggalkan pelayananmu kalau ngomel. Ya. Wujud dari pengharapan yang pertama adalah bersukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabar. Orang yang penuh pengharapan pasti sabar. Sabar. Pasti ada jalan keluar. Sebentar lagi pasti selesai masalahnya. Wujud kedua dari orang yang punya pengharapan pasti menjadi pribadi yang sabar. Yang ketiga, wujud yang ketiga dari pengharapan adalah bertekun dalam doa. Hari ini kekuatan kita adalah doa, saudara. Lutut, kalau iman seberang, iman sebelah, biasanya apa? Ireng, saudara. Ya, hitam. Semakin hitam semakin. Saudara punya teman seperti itu? Saya punya teman gym. Ya, waduh, celananya yang ini, saudara. Ya, ininya hitam. Tapi saya bersahabat baik. Ya, seorang pengusaha pipa, ya kirim ke Kalimantan seperti itu. Baik orangnya. Ya. Kekuatan kita, wujud dari pengharapan kita yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Hari ini kalau kita nggak punya kehidupan doa, gawat, saudara. Tambah jam doa kita. Ini kesempatan buat kita introspeksi di penghujung tahun ini. Sebentar kita akan masuk di tahun yang baru, koreksi kehidupan doa kita. Kalau masih kurang kita tambah. Ya. Sampai lutut kita kapalan. Kalau kuat berlutut, kalau enggak kuat ya duduk saja, saudara ya. Haleluya. Segala sesuatu yang di bawah langit ini enggak ada yang instan, saudara. Setuju? Yang di bawah langit ini enggak ada yang instan, ya. Setiap kita harus belajar sabar, menjalani situasi yang enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sembari apa? Kita bertekun dalam doa. Kalau enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sabar dan kita bertekun dalam doa. Kita percaya satu saat pengharapan kita pasti terjadi. Amin. Jangan putus asa. Wis Tuhan enggak berdoa, wis udah 5 tahun menunggu janji Tuhan tapi enggak terjadi. Sabar, saudara. Ada yang 10 tahun nunggu janji Tuhan baru terjadi. Ya. Nah, sekarang apa dasar pengharapan bagi pengikut Kristus? Apa dasar pengharapan bagi pengikut Kristus? Tadi kita udah baca, kita buka lagi di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar dari pengharapan pengikut Kristus adalah iman, saudara. Pistis, katakan sama-sama, pistis. Bukan pipis, saudara. Pistis. Oke, 1, 2, 3. Pistis. Oke. Iman adalah dasar pengharapan setiap kita. Nah, iman ini bisa bertumbuh, bisa enggak. Ya. Sekarang iman akan tumbuh melalui apa? Kita ada beberapa hal di sini kita belajar. Pistis itu bisa tumbuh melalui yang pertama, pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat 17. Oke. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Kita baca sama-sama yuk. Sampai telinga kita mendengar suara kita masing-masing ya. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, belum ketemu ya? Oke. Roma pasal 10 17, 1, 2, 3. Jadi iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran melalui firman Kristus, saudara. Iman kita enggak akan bisa bertumbuh sesuai dengan harapan kita, saudara. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan hanya pas hari Minggu, iman kita akan berbeda dengan pribadi-pribadi yang setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Iman hanya akan bertumbuh ketika kita suka mendengar akan firman Tuhan. Iman seseorang yang hanya mendengar firman Tuhan saat di gereja hari Minggu, dengan iman seseorang yang setiap hari suka membaca dan merenungkan firman Tuhan pasti berbeda jauh. Padahal kita tahu dasar pengharapan kita adalah iman kita tadi itu. Jadi ketika kita memiliki iman yang bertumbuh, maka pengharapan kita pun akan besar, kuat. Seperti batu karang tadi itu. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara perbaiki hidup kita.
perbaiki hidup kita. Renungkan dan baca firman Tuhan setiap hari. Saudara perlu tahu, seseorang yang setia merenungkan firman Tuhan setiap hari pun, hidupnya belum tentu baik. Apalagi kita yang gak pernah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ada seorang istri komplain, "Pak, suamiku itu setiap hari baca firman Tuhan loh Pak. Suamiku tuh bangun tidur baca firman Tuhan setiap hari. Saya enggak setiap hari baca firman Tuhan, tapi hidupnya Pak masih sering menyakiti saya." Perhatikan saudara, orang yang sudah setia aja, setia membaca dan merenungkan firman Tuhan masih dikomplain pasangannya. Apalagi kita yang hidupnya masih mendengar firman Tuhan ketika hari Minggu. Ayo, di tahun yang baru kita perbaiki kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara mau memiliki iman yang bertumbuh? Amin. Yang pertama kita harus setia merenungkan firman Tuhan ya. Sekarang yang kedua, iman kita bisa bertumbuh selain dari apa? Selain dari pendengaran akan firman Tuhan, yang kedua adalah melalui pencobaan. Waduh Pak, kok pencobaan? Iya. Iman kita akan bisa bertumbuh melalui pencobaan. Contohnya Ayub. Siapakah Ayub? Kita baca Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. King James Version katakan perfect. Bahasa Indonesia LAI terjemahkan menjadi saleh. Ayub itu orangnya saleh. Perfect di King James itu katakan sempurna. Orang yang lengkap. Ayub itu sempurna. Ayub itu orang yang lengkap. Ayub itu orang yang tidak kekurangan apapun. Itu arti kata saleh. Ya. Saleh dan jujur. King James katakan upright. LAI terjemahkan sebagai jujur. Orang yang lurus. Hidupnya tegak. Enggak miring kanan kiri. Hidupnya benar, adil. Itu Ayub. Berikutnya ayat yang kedua dan 3. Ayub terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pasal 1 ayat 2. Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang apa saudara? Terkaya. Ayub adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub sudah hidup saleh. Firman Tuhan sudah katakan Ayub sudah hidup jujur. Ayub sudah hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ada di tempat ini yang seperti Ayub, saya pun gak berani angkat tangan saudara. Ayub jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saya pun gak berani angkat tangan mengaku seperti Ayub hari ini. Tapi mengapa Allah mengizinkan Ayub dicobai? Waduh Pak, Ayub yang hidupnya seperti itu aja masih diizinkan Tuhan dicobai, apalagi saya. Itu Tuhan, itu jawabannya saudara. Jadi ketika kita hari ini masih mengalami pencobaan, masih mengalami masalah, ingat Ayub. Ayub hidupnya sudah sangat benar, lurus, enggak kurang satu apapun, sempurna. Masih Tuhan izinkan mengalami pencobaan. Jadi jangan protes sama Tuhan saudara. Kalau hari ini kita masih mengalami masalah. Ya, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Allah mengangkat proteksi, mengangkat pagarnya Ayub supaya iblis bisa mencobai Ayub. Karena apa? Karena Allah ingin membuktikan bahwa perkataan Allah itu benar. Allah ingin membuktikan bahwa perkataan Allah itu enggak bohong. Perkataan yang mana Pak? Yang pertama, perkataan Allah yang pertama. Ayub pasal 1 ayat 8. Kemudian Tuhan bertanya kepada setan, sudahkah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada orang yang seperti dia di muka bumi. Seorang yang saleh dan benar, seorang yang takut akan Allah dan menjauhkan diri dari kejahatan. Itu perkataan Allah yang pertama. Allah ingin menunjukkan kepada iblis, cobaan, tes saja. Apa yang saya katakan benar. Perkataan Allah yang kedua, Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Ayub pasal 2:3, Tuhan bertanya kepada setan sekali lagi ya, sudahkah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada orang yang seperti dia di bumi, seorang yang saleh dan benar, seorang yang takut akan Allah dan menjauhkan diri dari kejahatan. Dia masih terus berpegang teguh pada integritasnya.
walaupun kamu telah menghasutku dan untuk menghancurkannya tanpa alasan. 2 kali Allah berkata seperti itu, membanggakan Ayub. Jadi Tuhan Allah mengizinkan Ayub dicobai karena Allah ingin membuktikan kepada iblis bahwa apa yang Allah katakan itu benar. Dan Allah enggak pernah bohong. Terus kita mau cari tahu apa saja pencobaan Ayub. Yang pertama, Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Pencobaan Ayub yang pertama apa? Ayub kehilangan semua anak dan ternaknya, Saudara. Semua anaknya habis, ternaknya juga habis. Ayub 1 pasal 13 ayat 20 sampai 22. Pencobaan Ayub yang kedua. Ayub mengalami luka borok dari telapak kaki sampai ujung kepalanya. Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8. Luka borok dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, Saudara. Firman Tuhan katakan gatel. Garuknya pakai apa, Saudara? Waktu dulu apa ya mungkin ya? Pecahan kaca ya. Garuknya pakai pecahan kaca. Saking gatalnya, Saudara. Itu yang dialami Ayub. Adakah di antara kita yang pernah mengalami penderitaan seperti Ayub? Borokan seperti itu? Enggak pernah, Saudara. Kita luka kecil aja sudah ke dokter, betul? Halo dok. Waduh, halo dok. Ya. Kita luka sedikit aja udah ke dokter. Ini Ayub dari ujung kaki sampai ujung kepala, Saudara. Nah, di Ayub pasal 42 ayat 10 sampai 17, di situ Tuhan akhirnya memulihkan keadaan Ayub. Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, Ayub 42, 10, 17. Nah sekarang apa rahasia Ayub? Sehingga Allah memberkati dan memulihkan hidupnya. Ini yang harus kita pelajari. Apa rahasianya Ayub? Dari Tuhan izinkan pencobaan seperti semua ternaknya habis, anak-anaknya habis. Ayub mengalami borok yang mengerikan sepanjang sekujur tubuhnya. Tapi ternyata Tuhan pulihkan dengan luar biasa dan Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Yang pertama, rahasia pertama apa? Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub tetap memuji Tuhan. Mari katakan sama-sama, memuji Tuhan. Hari ini saudara, memuji Tuhan itu jadi sesuatu yang susah buat kita. Sikit-sikit ngomel, sikit-sikit ngeluh. Suami-suami, mangkel enggak kalau istri kita di rumah ngeluh aja? Pak Henry, mantuk. Enggak berani mantuk, ada istrinya. Pak Yongki gimana kalau istrinya ngomel terus? Pegel enggak, mangkel enggak? Mantuk banter saudara. Suami-suami pasti jengkel kalau istrinya ngomel aja. Demikian juga sebaliknya. Istri-istri akan mangkel, jengkel kalau suaminya ngomel aja. Perhatikan, rahasia pertama, hidup Ayub dipulihkan. Ayub tetap memuji Tuhan. Saya bacakan, ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dalam kesesakannya, kehilangan semua yang dia miliki, saudara. Harta benda ludes, darah dagingnya mati semua. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub enggak meninggalkan. Ayub tidak menghujat Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita, saudara, memuji Tuhan seperti Ayub? Bisa enggak, saudara? Kita ngalami masalah sedikit aja udah ngomel. Dari pagi sampai sore. Ngomel terus. Ya. Kita capek melayani, ngomel terus. Ayub. Rahasia pertama. Ayub bisa dipulihkan Tuhan. Karena Ayub tetap memuji Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Apa rahasia Ayub yang kedua? Kok dia bisa hidupnya dipulihkan Tuhan? Yang kedua, Ayub tidak berbuat dosa dan menyalahkan Allah. Ya, Ayub pasal 1 ayat 22. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa atau menyalahkan Allah. Saya lanjutkan ayat yang ke-9 dan 10 ya. Ayub 2 ayat 9, terjemahan AYT. Lalu istrinya berkata kepada Ayub, apakah kamu masih akan berpegang teguh pada integritasmu, Yob? Oh, istrinya. Kutukilah Allah dan matilah. Ayat 10, namun jawab Ayub kepadanya, kamu berbicara seperti perempuan bodoh berbicara. Apakah kita akan menerima yang baik dari Allah dan tidak akan menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya.
Rahasia yang kedua yang harus saudara dan saya lakukan hari ini, supaya hidup kita dipulihkan, adalah apa? Tidak berbuat dosa dan menyalahkan Allah. Jangan pernah menyalahkan Allah. Jangan pernah berbuat dosa. Teladani Ayub pagi hari ini. Ya. Berikutnya yang ketiga. Apa rahasia Ayub sehingga dia dipulihkan oleh Tuhan? Yang ketiga, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan saya, percaya Tuhan. Ini juga susah, saudara. Ketika keadaan baik-baik saja mudah untuk percaya Tuhan. Tapi ketika sesuatu menjadi enggak baik, kita seringkali enggak percaya kepada Tuhan. Ayub pasal 19 ayat 25, sebab aku tahu bahwa penebusku hidup dan bahwa pada akhirnya dia akan berdiri di atas bumi. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Kita tahu apa pencobaan Ayub, tapi ternyata Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Ya, ayat ini menggambarkan kepercayaan Ayub kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup kita dipulihkan di tahun yang baru, mari kita praktekkan yang ketiga ini, tetap percaya Tuhan. Jangan menyangkal Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Kita tahu akhir dari kisah Ayub, happy ending ya, semuanya dipulihkan, ya, anaknya dipulihkan, ternaknya diberkati Tuhan. Ayat yang ke Ayub 42, 10 dan 12, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, kecuali istrinya, saudara. Istrinya enggak ditambahi, saudara. Ya. 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 2 kali lipat, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Luar biasa. Siapa yang mau dipulihkan dan diberkati Tuhan 2 kali lipat tahun depan? Angkat tangan. Ya, kita praktekkan seperti Ayub. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Amin. Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Saat kita mengharapkan saudara kita, om tante kita, mengharapkan orang tua, mengharapkan mertua kita, mereka pasti satu saat mengecewakan kita. Hari ini, sekalipun suami, sekalipun istri, orang tua dan anak-anak kita pernah mengecewakan kita karena enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ingatlah, ada satu pribadi yang enggak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dasar pengharapan saudara dan saya hari ini adalah iman. Dan iman itu bisa bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan dan pencobaan. Kalau kita mau memiliki iman yang bertumbuh, kita harus izinkan pencobaan datang. Ya. Nah, rahasia Ayub lulus dari ujian, pencobaan dan hidupnya dipulihkan kita tahu pagi hari ini. Yang pertama, Ayub tetap memuji Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Yang kedua, Ayub tidak berbuat dosa dan menyalahkan Allah. Yang ketiga, Ayub tetap percaya Tuhan. Selamat berjuang dan menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tim PAW bisa maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian, satu pujian. Sama di hidupku, kau
dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Boleh ditampilkan teks pertama awal lagu itu. Awal lagu. Bapak Ibu Saudara buka mata sebentar. Berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan dua orang. Kami bertiga bicara. Kami meet up di satu restoran. Salah seorang sampaikan ke saya, Pak Andreas, anak saya sampai hari ini sudah bekerja. Yang nyuci celana dalamnya itu masih saya. Sudah bekerja saudara. Yang nyuci underwearnya masih saya Pak Andreas. Tapi kalau marah, saya dipisui. Orang tua mana yang gak sakit hati? Saudara? Anak kita bisa berubah. Yang dari kecil kita besarkan. Ketika ngompol kita bersihkan. Ketika BAB kita bersihkan. Besar-besar misui kita saudara. Anak kita bisa berubah. Saya cuma ngomong sabar ya Bu. Sabar. Anak yang kita kandung bisa berubah. Suami dan istri juga bisa berubah kasihnya. Orang tua juga bisa berubah. Satu lagi. Ada seorang sedang saya layani jarak jauh. Dia nggak mau menyebut ayahnya dengan kata ayah. Dia kalau WA sama saya, orang ini, pria ini sudah bajingan. Bukan ayah, orang ini, pria ini sudah nggak bisa dimaafkan. Sekian puluh tahun saya kepahitan dengan orang ini. Ya ampun Tuhan, itu bapaknya saudara. Roh Kudus sampaikan juga pagi hari ini. Di hadapan saya, di ruangan ini, masih ada pribadi-pribadi yang pahit dengan orang tua. Masih ada pribadi-pribadi yang pahit dengan anak. Masih ada pribadi yang pahit dengan pasangan hidupnya. Saudara nggak akan diberkati kalau simpan kepahitan masuk ke tahun yang baru. Hukum Tuhan yang keempat. Perintah Allah yang keempat. Hukum Tuhan yang ke-1, 2, 3 adalah secara vertikal. Betul? Hubungan kita dengan Tuhan. 1, 2, 3. Tapi hukum Allah yang keempat sampai 10 adalah hubungan kita dengan sesama. Dan yang keempat. Ada yang hafal? Hormatilah. Siapa? Lebih keras lagi. Hormatilah orang tuamu. Orang-orang muda. Hormati orang tuamu. Amin.
kalau mau hidupmu diberkati. Hormati pemimpinmu kalau hidupmu mau diberkati dan umur panjang. Di tengah-tengah kita ada mama saya. Saya nggak ngecap. Saya menghormati orang tua saya. Hormati orang tua kita. Itu artinya apa? Ketika hukum Allah yang keempat katakan hormatilah orang tuamu. Didulukan dari yang lain-lain. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu hukum yang kelima, 6, 7. Artinya menghormati orang tua itu sesuatu yang penting. Pujian ini katakan walau dunia berubah, suami istri kita berubah kasihnya. Banyak kasus perceraian terjadi. Kasih anak kepada orang tua berubah, demikian juga kasih orang tua kepada anak berubah. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Tuhan kita setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sampai detik ini. Amin. Pertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, Satu-satunya. satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat Izinkan saya berdoa pagi hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat keluarga besar Sentro yang Tuhan cintai. Bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Semua yang di bawah langit ini boleh berubah, tetapi kami percaya dan bersyukur Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya atas setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini saat ini. Tuhan pulihkan setiap kami. Kami mau memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru. Segala dosa lama, manusia lama, segala kepahitan kami mau kami tinggalkan di tahun yang lama ini Tuhan. Supaya hidup kami dipulihkan, diberkati seperti Ayub. Terima kasih Bapak. Semua tutup mata. Semua tutup mata, saya akan berdoa. Kalau ada hari ini di antara kita yang hatinya masih pahit dengan orang tua, kalau ada di antara kita yang hatinya masih pahit dengan pasangan, kalau ada di antara kita yang masih pahit dengan anak, letakkan tanganmu di dada. Saya akan berdoa dari tempat ini. Haleluya. Letakkan tanganmu di dada. Haleluya. 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 Tuhan Yesus sanggup pulihkan. Tuhan Yesus akan memberikan hati yang baru buat kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Jangan malu, jangan malu. Kita bereskan. Kita minta Tuhan pulihkan hati kita pagi ini. Supaya kita masuk di tahun yang baru dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ada di dada, hati-hati kami, hati yang masih pahit dengan orang tua, hati yang masih kecewa dengan anak, hati yang kecewa dengan pasangan. Engkau yang menciptakan kami sempurna adanya Bapa. Sebab itu kami juga datang kepadamu. Kami minta Tuhan pulihkan, berikan kami hati yang baru, hati yang mau mengampuni,
hati yang mau mengasihi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara berdoa, lepaskan pengampunan, sebut namanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau masuk di tahun yang baru dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Yesus, terima kasih. Sampai selamanya Di dalam Tuhan Yesus. satu-satunya kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini Bapa. Kami mendapatkan hati yang baru. Hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Sekali kita bertangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you.